Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan ekosistem. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Praktikum yang saya lakukan dengan judul Eksplorasi Dinamika Ekosistem mengenai interaksi dan keseimbangan dalam alam. Tujuan dari praktikum saya adalah untuk memahami interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, serta mengidentifikasi peran masing-masing organisme dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Praktikum ini juga bisa mengingatkan kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Berikut praktikum yang saya lakukan. Enjoy for watching. Alat yang kita gunakan ada tempat bening, wadah bening, kemudian ada tempat air minum, dan bahan yang kita gunakan ada tanah, kemudian ada jangkrik, dan kemudian ada cacing tanah, dan yang terakhir ada tanaman hidup. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuang tanah ke dalam tempat bening. Setelah itu, masukkan cacing ke dalam tempat bening. Ini saya langsung tuangkan semua ke dalam tempat bening karena sekalian tanahnya juga ikut masuk. Kemudian setelah itu tanamkan beberapa daun. Setelah tumbuhan dimasukkan, kita masukkan jangkrik-jangkriknya. Setelah itu kita masukkan botol minum yang sudah terisi air. Setelah itu jangan lupa beri beberapa helai daun untuk jangkrik-jangkriknya makan. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita tunggu sehari apakah yang akan terjadi di dalam toples ini, apakah praktikum ekosistem ini akan berhasil dengan adanya komponen biotik dan abiotik. See you nanti sore, dadah. Much later. Setelah tadi pagi saya memasukkan semua komponen ke dalam wadah ini, apakah yang akan terjadi? Ini adalah ekosistem yang lengkap. Ada biotik dan abiotik dalam satu wadah yang saling menghubungkan satu sama lain. Di dalam wadah ini terdapat cacing. Cacing memiliki manfaat bagi tumbuhan, salah satunya adalah meningkatkan kesuburan tanah.
Kotoran cacing memperkaya tanah dengan unsur hara yang penting, dan cacing dapat menggali saluran yang meningkatkan aerasi dan drainase untuk akar tanaman tumbuh dengan baik. Di wadah ini terdapat beberapa pohon, sekitar ada 3 pohon. Pohon menghasilkan udara yang mengandung oksigen dan makanan untuk jangkrik agar tetap hidup. Dalam praktikum yang saya lakukan, jangkrik menggali tanah juga bermanfaat bagi ekosistem, yaitu penambahan ruang udara dan kelancaran aliran air. Ini dapat bermanfaat bagi tumbuhan karena mendapat air yang cukup sehingga dapat tumbuh dengan sehat dan subur. Setelah didiamkan di bawah sinar matahari, terdapat cahaya yang masuk ke dalam wadah yang akan digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis berfungsi sebagai sumber energi. Cahaya tersebut digunakan oleh tanaman untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses yang penting bagi kehidupan tanaman dan ekosistem. Dalam keadaan ditutup, di bagian atas wadah terdapat uap-uap air untuk jangkrik dan tumbuhan hidup. Ini dapat digunakan jangkrik minum dan tumbuhan agar tetap hidup. Kesimpulan dari praktikum ekosistem yang saya lakukan adalah saya dapat memahami tentang interaksi antara sebagai komponen ekosistem, pentingnya keseimbangan lingkungan, dan bagaimana setiap organisme berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup ekosistem. Jika dibuka begini penampakan dalam wadah, ada beberapa daun yang masih segar dan sudah layu, tapi daun kelihatan masih segar, dan di bagian sini terdapat daun yang sudah dimakan oleh jangkrik. Daun yang saya sediakan untuk jangkrik makan malah tidak dimakan oleh jangkrik, dan jangkrik memakan daun tumbuhannya. Berikut adalah hasil praktikum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. See you next time. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.